Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tanah Datar akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Di sini akan membahas tentang supervisi akademik. Saya sendiri sebagai supervisor Yeni Liza Agustin dari SMA Negeri 2 Senyatara. Sebelah kanan saya Deswita dari SD 32 Tanjung Bonai sebagai coach. dan sebelah kiri saya Lia Lentri Yuliana dari SMA 1 Lintaubo sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Des. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Des? Alhamdulillah baik Coca. Coca gimana? Alhamdulillah baik. Di sini Bu Des kita akan melakukan beberapa coaching. Sebagai awalnya akan melakukan beberapa pertanyaan dan juga akan melalui beberapa tahap ya Bu Des ya. Yang pertama ada pra supervisi, kemudian yang kedua ada supervisi, dan ketiga juga ada pasca supervisi. Nah, pada pelaksanaan pra supervisi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, sebelumnya itu saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian dengan Bu Des ya. Kemudian di mana coach dengan kunci akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik, di mana apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum gitu. Kemudian bagaimana ibu akan memberikan pertanyaan berbobot kepada kuncinya, dan juga sebaliknya bagaimana nanti kunci akan merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coachnya. Kemudian jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coachingnya ya Bu ya. Di antaranya bisa kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, di sini akan saya memberikan pertanyaan yang pertama, yaitu kompetensi apa kira-kira yang ingin dikembangkan kepada coaching nantinya? Potensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama itu cluster mendengar aktif, kemudian yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot untuk dibaca. Oh gitu ya Bu Des. Kemudian pertanyaan keduanya, dari kompetensi yang dibacakan tadi, kira-kira yang kompetensi yang spesifik mana yang lebih kembangkan nanti pada saat observasi gitu? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh begitu ya Bu Des. Kemudian terakhir ya Bu Des, kira-kira indikator yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan gitu dalam proses coaching kali ini? Saya maunya coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik sekali Bu Des ya. Baik, untuk kegiatan pra supervisi ini cukup hanya itu yang dapat saya tanyakan dulu sama Bu Des. Semoga nanti coachingnya bisa antara Bu Des dengan Bu Dia nanti bisa berjalan dengan lancar ya Bu Des ya. Terima kasih ya Bu Ca. Oke, terima kasih Bu Des. Assalamualaikum Bu Lia, apa kabarnya Bu Lia? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu Des. Bu Des apa kabar? Alhamdulillah juga sehat Bu Lia. Saya juga senang mendengarnya Bu Lia. Saya lihat hari ini kayaknya Bu Lia kurang ceria gitu, tidak seperti biasanya. Kalau boleh tahu Bu Lia, ada kesulitan atau masalah yang dipikirkan itu Bu Lia? Itulah Bu Des. Sebenarnya ada sedikit yang menjadi atau mengganjal di pikiran saya, dan saya ingin bercerita kepada Bu Des. Apakah Bu Des sedang waktu? Insya Allah ada Bu Lia. Silakan Bu Lia sekarang ceritakan. Kebetulan saya ada waktu senggang dan tidak perlu santai Bu Lia. Jadi silakan Bu Lia ceritakan apa yang ingin Bu Lia ceritakan. Begini Bu Des, kemarin habis supervisor oleh pengawas, saya mendapat teguran langsung dari pengawas itu. Jadi kepikiran oleh saya, kenapa pengawas itu menegur saya? Itu yang jadi pikiran saya Bu Des. Jadi apa yang bisa saya bantu gitu untuk menghilangkan perasaan kurang nyaman tersebut Bu Lia? Kira-kira apa yang Bu harapkan dari hasil pembicaraan kita nanti Bu Lia setelah bercerita? Nanti setelah berbicara dengan Bu Des, mana tahu hilang jadinya yang di pikiran itu, karena
Sebenarnya kalau kita ditegur pengawas itu kan biasa saja. Cuman karena saya mungkin baper orangnya bawa perasaannya, kepikiran terus di saat jam-jam PBM. Itu yang nanti mana tahu dapat solusi yang lebih baik dari Bu Des. Baik, kira-kira masih ada yang ingin Ibu dapatkan lagi setelah kita bercerita gitu ya? Ya bisa lah menjadi apa istilahnya mengurangi beban dan membuat saya kembali nyaman lagi untuk mengajar besok nanti. Itu aja. Ya, semoga kita nanti bisa mendapatkan solusinya. Amin ya robbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa Bu Lia? Silakan Ibu. Kemarin itu ketika saya di supervisor oleh pengawas itu, supervisor mengamati proses PBM yang saya laksanakan. Ternyata di dalam proses tersebut pengawas menemukan kalau saya tidak menggunakan buku teks sebagai sumber pembelajaran. Kemudian pengawas tersebut langsung mengasih istilahnya istilahnya masukan. Kenapa Ibu tidak menerapkan atau menggunakan buku teks dalam sumber belajar ini? Terus saya jawab juga Bu Des, begini Pak, kemarin sebelum-sebelumnya saya sudah menggunakan berbagai video interaktif, berbagai buku sumber, tetapi itu hanya saya bawakan ke dalam kelas pakai PowerPoint. Dan buku teks ini mungkin karena menurut saya sudah cukup dalam video tersebut, makanya tidak saya bawakan lagi. Ternyata pengawas itu tidak terima. Begitu Bu Des. Jadi intinya Bu Lia dapat teguran dari Bapak pengawas itu ya Bu Lia ya. Oh iya, sehingga Bu Lia bagaimana cerita sebenarnya sehingga Bu Lia mendapat teguran tersebut dari Bapak pengawas itu? Ya seperti yang saya ceritakan tadi, dia mengamati dan dia menemukan kalau kita tidak menggunakan buku teks itu, dan dia menganjurkan alangkah baiknya kita gunakan buku teks itu. Dan saya mungkin karena mungkin untuk menutupi kesalahan atau untuk bukan menutupi kesalahan juga ya, karena kita sudah melaksanakan pembelajaran ini seperti biasanya, kita cukupkan dengan video dan sumber-sumber internet yang lainnya saja. Tapi di saat dia instruksikan itu, saya menjawab rasanya sudah cukup, dan Bapak itu tidak terima. Kemudian agak kurang apa istilahnya di wajahnya. Jadi itu pikiran oleh saya. Ya Bu Lia. Kira-kira bagian yang mananya yang dikritik itu? Apakah Bu Lia dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik, atau sehingga Bu Lia sampai dikritik itu ya? Kalau bagian pengelolaan dikatakan bagus, tidak masalah katanya Bu Des. Cuman di bagian buku teks itu ya buku sumber, istilahnya mungkin ini kepikiran mungkin bagi Bapak itu karena dalam memenuhi kebutuhan peserta didik kita, kan peserta didik kita itu memiliki beberapa kriteria atau gaya belajar. Ada yang audio, ada yang kinestetik, ada yang audio visual. Jadi kalau di bagian video itu walaupun sudah ada gambar-gambar, walaupun sudah ada suara, tetapi istilahnya mereka kan juga harus dituntut untuk mandiri. Jadi kemandiriannya bisa dibantu dengan buku teks itu agar terpenuhi seluruh kebutuhannya. Itu mungkin tujuan dari pengawas kemarin. Sekarang setelah berbicara dengan Bu Des baru terpikir oleh saya, karena kita tidak hanya cukup dengan seluruh sumber yang ada di internet atau video-video itu saja. Buku teks itu kan juga sudah lengkap, kan sudah ditulis oleh beberapa penulis, memenuhi seluruh kebutuhan peserta didik kita. Itu yang kepikiran sekarang. Jadi setelah bicara dengan Bu Des sudah agak terasa istilahnya memang bagus ide dari pengawas itu Bu Des. Oh, jadi masalahnya gitu ya Bu Lia ya. Kalau seperti itu permasalahannya, selama ini kira-kira apa yang Bu Lia lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar? Ya, yang saya laksanakan baru istilahnya buku teks itu mungkin kita ke pustaka itu kan juga untuk menghemat waktu, ngambil buku teks kan diambil ke pustaka dulu, terus dibawa ke kelas dikembalikan lagi. Jadi untuk mengurangi waktu sebenarnya tujuan saya, ternyata walaupun tujuan kita untuk mengurangi waktu, tetapi istilahnya kebutuhan peserta didik itu akan buku teks juga ada.
Jadi yang bagian buku teks itu saja yang tidak saya bawa, guys. Ide yang sangat bagus ya Bu Lia ya. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan dan Bu Lia dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang nyaman dan tentram ya Bu Lia ya. Ya, amin ya Bu Des ya. Semoga setelah berbicara dengan Bu Des ini, sekarang saja saya sudah nyaman, dan besok di saat pelaksanaan penyelesaiannya mudah-mudahan juga lancar Bu Des. Karena setelah berbicara dengan Bu Des, kita menemukan jalan untuk menemukan solusinya. Dan selain dari itu, mengenai dukungan tadi, mungkin kita juga bisa kolaborasi dengan teman sejawat satu mapel ya Bu Des, karena saya fisika berarti teman yang semapel dengan saya untuk bercerita juga. Sekarang Bu Des sudah menguatkan, dan besok kita cerita lagi. Jadi setiap permasalahan itu akan menemukan solusi kalau kita memang berbagi dengan teman sejawat, seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Dan sekarang saya sudah nyaman, sudah mulai tentram, dan beban di pikiran ini juga sudah mulai berkurang. Terima kasih banyak ya Bu Des. Sama-sama Bu Lia, syukurlah Bu Lia. Oke, tadi karena sudah pulang sekolah, saya minta waktu Bu Des. Sekarang sudah jam 5 sore. Sepertinya kita sama-sama pulang ke rumah lagi ya Bu Des ya. Ya, terima kasih. Oke, Bu Lia. Ya, terima kasih ya Bu Des atas waktunya. Sama-sama Bu Lia. Baiklah, kita tutup dulu pembicaraan kita hari ini ya Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Des, tadi Bu Des sudah melakukan coaching dengan Bu Lia. Nah, sebelum penutupan ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi nih sama Bu Des ya. Kemudian pertanyaan pertamanya, apa saja yang sudah Bu Des lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator tercapaian yang diinginkan di coaching ini Bu Des? Saya sudah melakukan coaching dengan Allah, menanyakan tujuan investasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga Allah tersebut bisa menggali kecil, menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oke, baik Bu Des. Menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi, proses coaching tadi Bu Des sama Bu Lia sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Dan juga Bu Des sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Koji, sehingga Bu Des bisa menemukan solusi atau Kojinya bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, kemudian tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan lagi. Sebelum kita tutup ya Bu Des ya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan gitu? Kompetensi yang ingin saya lakukan itu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik. Itu saja. Oke, semoga kedepannya ya Bu Des ya, dalam melakukan coaching ini bisa berjalan lebih baik lagi dari hari ini gitu. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat. Kemudian saya tutup kisah saya ya Bu Des ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.